SC1 Rirendo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan kesehatan untuk bisa tolabul ilmi bersama-sama. Salam dan salawat senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya senantiasa kita nanti di yaumul akhir nanti. Baik, Ibu dan Bapak semuanya, saya tidak akan panjang. Ini saya hanya membutuhkan 60 menit, 60 menit mawon, boten sah dowo-dowo, boten sah suwe-suwe untuk minta waktu panjenengan semuanya. Di sini saya akan melakukan diseminasi budaya positif yang sudah saya pelajari dari modul 1.4 dalam program calon guru penggerak angkatan 11. Perkenalkan, saya Lufiah Nurani, CGP angkatan 11 dari Kabupaten Bantul. Baik, saya akan memulai terlebih dahulu. Namun sebelum saya mulai, ada sebuah ice breaking dulu untuk kita semuanya ya, biar kita tambah semangat ya. Nah, ini ada pepatah, smile and the world will be smile to you. Nah, sekarang saya minta panjenengan semuanya untuk berdiri, saling memandang teman sebelahnya selama 30 detik saja. Pandang yang benar-benar dipandang, diresapi, dan nanti apa kira-kira atmosfer yang dimunculkan dari teman kita itu. Monggo, silahkan berdiri je, monggo berdiri. Silahkan memandang memandang wajah, memandang yang satu memandang saya juga boleh. Ajuan sama siapa? Anda tak jemu. Naik nama buku kepala. Ya, silakan. Selamat datang di Bedri. Nama saya berapa meter? Nggak usah jauh-jauh Bu. Nanti kalau jauh nanti kangen. Oke. Monggo. Memandang memandang Pak Johan juga boleh, atau pendengar atau memandang saya juga boleh. Kita pandang-pandangan selama 30 menit saja. 30 menit sehari, 30 detik. Setengah jam buat pandang-pandangan saja di diseminasi nanti. Sudah siap Bapak Ibu? Sudah siap? Eye contact ya. Oke, baik. Kita mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
aja. Ya. Saya mau nggak tega sendiri kalau 30 detik. Karena sudah pada nganu senyum ya. Baik, apa yang panjenengan semua rasakan? Burida mungkin, monggo. Apa yang dirasakan Burida? Apa ya? Senyum, senang. Apa ya? Yang dirasakan ya senyum, tertawa dengan teman yang dipandang. Pandangan tajam. Pandang tajam. Baik, mungkin terima kasih Bu Rinda. Mungkin Bu Rina, apa yang dirasakan Bu Rina? Takut ya Bu Rina. Bu Rina takut dipandang sama kepala. Gimana? Kalau seharian tadi kan sama bilang Iya. melihat beliau itu sumringah. Alhamdulillah. Memang itu atmosfer
deg-degan kalau Bu Yuni deg-degan enggak ya? Ya deg-degan enggak deg-degan mah. Oh iya, sudah punya alam ya. Cuma deg-degan aja Pak Johan. Sambil ngeliat Bu Yuni itu Dalam nih dalam. merasa bahagia. Oh, iya. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Ya, itulah atmosfer yang kita harapkan pada siang hari ini. Bahagia. Ya, kenapa bahagia itu kita bisa mencerminkannya atau mengeluarkannya dengan senyumnya ya. Nah ini tadi senyum dan senyumlah dan dunia akan tersenyum padamu. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Ini yang selalu kita gaungkan untuk di slogan CGP ya. Karena apa? Dalam salam itu mengandung sebuah artian keselamatan ya. Keselamatan akan membawa kita dalam kebahagiaan seperti itu. Terima kasih. Oke, kita akan menuju ke kesepakatan dulu. Oh ini terakhir. Kesepakatan diskriminasi pada siang hari ini. Ini ada 4 yang sudah saya tuliskan atau mungkin perlu ditambahkan lagi juga masih boleh. Yang pertama saling menghormati, yang kedua berpartisipasi aktif, yang ketiga mengangkat tangan jika ingin bertanya, kemudian yang keempat satu berbicara yang lain mendengarkan. Apa mungkin ada yang masih ditambahkan? Atau ini saja sudah cukup? Dari 4 ini sudah disepakati atau kita menambah lagi? Atau mungkin ini dari 4 ini sudah aja Bulfi, pakaian boleh. Monggo Bu Ani. Apresiasi untuk yang aktif. Oke, apresiasi berarti ditambahkan ya. Apresiasi untuk yang ini. Bisa disepakati? Apa mau nambah lagi? Manduk ya nanti tanda-tanda. Sampun? Sudah? Baik, sudah bisa disepakati ya? Ya, terima kasih. Kalau sudah, kita kembali ke tampilan selanjutnya. Nah, kenapa saya melakukan diseminasi ini? Ini latar belakang saya, ya. Sebagai kelanjutan dari pengindasan visi guru penggerak yang telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024. Maka saya mengajak Bapak Ibu guru SD 1 Trenggalek untuk melihat kembali penerapan budaya positif yang telah kita laksanakan selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini. Kemarin sudah mungkin sudah digaungkan oleh Ibu Ratri ya, karena beliau sudah menjadi CGP angkatan berapa kalau nggak salah ya. Nah ini juga sekaligus menjadi penguatan dari diseminasi budaya positif yang pernah disampaikan oleh beliau pada program guru penggerak yang lalu. Ini latar belakang saya melakukan ini. Kemudian apa sih tujuan pendidikan? Nah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat alam. Ya, kodrat alam itu adalah kodrat yang dibawa anak tersebut dari lahir. Kemudian kita itu sebagai pendidik hanya sebagai apa? Menuntun ya. Kita hanya bisa menuntun. Menuntun, paham ya Cak? Menuntun apa dari kata menuntun itu ya? Ya. Kemudian, nah ini dia. Masuk ke
ada yang masih ingat apa itu budaya positif? Ada? Bu Rida, Bu Betty, Bu Rina mungkin, Bu Yuni, Intan. Bu Intan mungkin baru kali ini ya dengar tentang budaya positif ya? Ya. Kalau teman-teman yang lain mungkin sudah pernah dengar, mungkin lupa lagi ya. Oke, nanti kita akan merefresh kembali apa itu yang disebut dengan budaya positifnya. Nah, ini pertanyaannya, sudahkah kita menerapkannya dalam pembelajaran di kelas? Sudah belum? Budaya positif itu sebenarnya apa saja toh? Masih ingat nggak? Mas? Memberikan environment nyaman ya. Oke, menyenangkan. Terus apa lagi? Oke, kita refresh lagi ya karena sudah 2 tahun yang lalu ya. Baik, gak apa-apa. Kemudian apa dampak yang dirasakan saat penerapan budaya positif? Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan bisa terjawab ketika kita sudah merefresh kembali ya ingatan kita. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Budaya positif itu sebenarnya banyak sekali Bapak Ibu. Ya. Di sini nanti saya mencoba untuk merangkum dari beberapa ini semuanya biar bisa tersampaikan semua. Yang pertama, ada disiplin positif, keyakinan kelas atau sekolah, kemudian posisi kontrol restitusi, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada kebutuhan dasar, dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Oh, apa aja nih? Kita kulik satu persatu. Apa sih dalam benak kita kalau kita mendengar kata disiplin? Kira-kira pasti akan berhubungan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, betul? Betul tidak? Mindset kita ketika kita bilang disiplin itu mesti harus ini, harus itu, nanti kalau enggak kamu dapat hukuman dan lain sebagainya. Seperti itu. Seperti itu enggak? Hah? Iya boten. Kok dia? Boten ngomong macam itu, oh ya. Tidak, Bu. Karena sudah ada ini ya. Sebenarnya di sini ya Bapak Ibu ya. Disiplin itu berasal dari kata disiplina. Ini dari bahasa Latin ya. Artinya belajar. Oke. Dalam budaya kita kata disiplin cenderung berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan dan dipatuhi. Ini adalah budaya kita. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu tadi. Jadi kata padahal arti sesungguhnya adalah belajar. Sungguh indah ya, belajar. Disiplin itu arti sesungguhnya adalah belajar. Namun di budaya kita semuanya sudah menjadi sesuatu yang harus dilakukan dan dipatuhi. Nah, ini yang membuat tidak nyaman itu di sini. Ya. Baik, kita akan mengubah sedikit demi sedikit mindset kita. Ya, kita mengubah mindset kita, mengubah disiplin itu tadi menjadi arti yang sesungguhnya, yaitu belajar. Ya. Next, dengan kata lain, disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri atau kontrol diri. Dengan disiplin diri, maka akan terbangun motivasi intrinsik, bukan lagi ekstrinsik dari murid. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga akan tercipta disiplin positif. Nah, ini Ibu Bapak yang paling penting adalah menumbuhkan motivasi intrinsik. Intrinsik itu berarti dari dalam diri murid kita. Ini tugas kita ya. Ini sungguh tugas yang tidak mudah ya. Karena apa? Karena anak-anak itu orang dikon orang mlaku. Dikon wae kadang-kadang mboten mlaku. Seperti itu. Itu sebenarnya apa ya? Jadi dari kebiasaan mereka saja. Kebiasaan yang mereka harus didikte setiap saat oleh dari keluarganya dan lain sebagainya. Ya, kita tidak bisa menyalahkan dari keluarga. Kita kembali lagi pada diri kita sendiri. Ketika
ketika kita jadi memposisikan diri kita sebagai orang tua pun, kita juga harus bisa mengontrol diri kita dan mengontrol anak kita juga. Nah, sudah masuk ke topik pertama, yaitu tentang disiplin positif. Apa itu? Sesuatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini nanti banyak sekali ternyata Bapak Ibu semuanya. Apa? Kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada Diane Gosen. Ini adalah penulis penulis buku Restitusi Restructuring School Discipline. Ini salah satu tokoh restitusi. Ya. Nilai kebajikan itu apa? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, ini si Gosen menyatakan bahwa nilai kebajikan akan membangun motivasi intrinsik seseorang sehingga memicu tercapainya tujuan mulia. Setiap individu akan mempunyai tujuan mulia, ya. Ya, tinggal bagaimana individu itu bisa mencapai tujuan mulia tersebut. Nah, kita masuk ke profil pelajar Pancasila. Masih ingat nih Bapak Ibu, kita punya berapa ini? 6 ya, 6. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, benar etis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini juga salah satu termasuk dalam budaya positif. Nah, ini disiplin positif ya. Disiplin positif tadi ada nih lifelong guidelines and life skills ya. Di sini ada, ini sebenarnya ada banyak sekali, tetapi ini yang saya ambil itu yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari anak-anak kita. Yang pertama ada keterampilan hidup atau yang disebut dengan life skill. Life skill ini terdiri atas dapat percaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Kemudian untuk yang petunjuk hidup atau lifelong guidelines, ini ada meliputi penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, berinisiatif, dan integritas, pemecahan masalah, tanggung jawab, dan persahabatan. Ini merupakan fondasi dari anak-anak kita. Nah, ini ada lagi ya, anak-anak itu tadi. Ini ada nilai kebajikan ya. Proyek nilai kebajikan itu apa saja? Ada peduli, terus terangan, kemudian ini ada lurus hati dan seterusnya. Tapi kedua, cepat ya. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Nah, apa saja sih perilaku manusia atau motivasinya? Ada 3. Yang motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, perilaku manusia atau motivasi dari manusia itu berperilaku itu ada 3 itu tadi. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan atau menghargai diri. Jadi misalkan kita itu berangkat, kita memakai helm. Memakai helm itu untuk apa? Keselamatan. Nah, keselamatan ya. Kenapa? Polisi.
Dan absennya telat. Dan absennya telat itu berarti biar tidak ditegur, ya kan? Berarti apa? Perilaku kita kemana ini? Dari ketiga ini. Dari hukuman. Yes. Menghindari hukuman atau ketidaknyamanan tersebut. Kalau saya itu tujuannya untuk menyeberangkan anak-anak, berarti masih nyaman, selalu nyaman. Berarti untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tepuk tangan buat Bu Ani ya, sungguh mulia ya. Tujuannya berangkat ke sekolah lebih awal itu adalah untuk menyeberangkan anak-anak menjaga keamanan ya. Berarti di sini. Tapi tidak untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan ya. Betul ya. Menghargai diri sendiri. Ya, di sini ya. Pernah nggak saya tanya pada panjenengan, pernah tidak panjenengan semuanya itu melakukan sesuatu hal itu karena yang nomor 2 itu ingin mendapatkan penghargaan, ingin dipuji lah katakanlah. Pernah nggak? Pernah belum? Jujur. Pernah ya. Pernah, saya sendiri pun juga pernah. Dan itu manusiawi loh Bapak Ibu semuanya ya. Itu manusiawi. Entah itu pujian dari orang tua kita, ya kan? Atau mungkin dari orang lain atau teman kita, atau mungkin yang masih single pacarnya, gitu ya. Mendapatkan perhatian. Jadi dia caper gitu ya. Nah, semuanya pernah ada di posisi ini. Yang inilah motivasi atau perilaku manusia dasarnya seperti itu. Lanjut ya. Sekarang kita masuk ke dalam analisis masalah. Ini nanti panjenengan menganalisis masalah ini. Dia itu termasuk apa? Nih, ini. Berdasarkan teori motivasi, kira-kira motivasi murid tersebut kenapa? Kemudian adakah cara lain? Saya bacakan kasus ini. Ibu Anas, guru kelas 2 siapa ya? Oh Bu Betty. Ibu nggak usah Bu Betty, Ibu Anas ini soalnya di sana orangnya ya, nggak di sini. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya, Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Ini seperti saya nih. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiring-iringi muridnya dengan stiker bintang. Siapa? Bu Anas berkata, siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Pasti muridnya pasti pada gini ya. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa diganti oleh Pak Heru. Ya, Pak Heru ada di sini. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan stiker bintang tadi ya. Dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Ya kita lihat. Bagaimana Bapak Ibu menganalisis masalah ini? Berdasarkan teori motivasi tadi ya, motivasi perilaku tadi ada 3. Yang pertama untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapatkan penghargaan ya atau pujian. Yang ketiga apa tadi?
menjadi orang yang diinginkan biar bisa diterima gitu ya, biar bisa diterima di lingkungan tersebut. Nah, 3 tadi. Berdasarkan teori motivasi kira-kira apa? Motivasi murid-murid kelas 2 tadi untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas. Apa? Masuk ke mana? 1, 2 atau 3? Saya izinkan lagi ya. Nah, kan kasusnya tadi sudah paham ya. Tadi mendapatkan stiker bintang yang rapi berbaris gitu ya. Ya. Berarti apa? Penghargaan, betul sekali ya. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini motivasi dari anak-anak kita ketika mereka mendapatkan penghargaan tersebut. Yang kedua, adakah cara lain agar murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Jelaskan. Monggo, siapa yang mau menjawab ini? Kira-kira ada nggak caranya selain mendapatkan dengan menggunakan stiker bintang tadi? Silakan ya, angkat tangan kalau mau menjawab ini. Monggo. Ini kelas, nggak hanya di kelas bawah loh ya sebenarnya, kelas atas pun, kelas 6 pun juga seneng kalau dikasih bintang itu, masih seneng. Monggo, Sinten, kira-kira ada nggak? Pernah nggak menerapkan selain apa memberikan penghargaan kepada mereka? Pernah belum? Monggo Bu. Bu Ani nanti dapat piala. Piala. Monggo. Kalau menurut saya, adakah cara lain agar murid-murid kelas juga bersedia di depan kelas tanpa diberi penghargaan atau stiker bintang ya tadi ya? Itu bisa, yaitu dengan kita menerapkan pada anak itu suatu tanggung jawab, sehingga anak akan punya kesadaran sendiri. Jika saya itu nggak antri, apa yang akan terjadi nanti? Dengan diberi rasa tanggung jawab itu, anak-anak kita akan sadar, oh ya ini adalah suatu aturan, suatu tata tertib yang harus saya patuhi. Nah seperti itu, dengan memberikan suatu kesadaran kepada anak. Nah ini akan membuat anak itu bisa menerapkannya pada dirinya sendiri, bukan hanya karena untuk mendapatkan sesuatu. Saya kira itu. Luar biasa, tepuk tangan buat Bu Ani. Luar biasa sekali nih, dengan menerapkan atau memberikan rasa tanggung jawab kepada anak tersebut, anak didik kita nih. Baik, terima kasih Bu Ani. Mungkin ada lagi yang mau menjawab, monggo. Nanti ada, malah jadi ribet lagi nanti untuk mendapatkan penghargaan lagi. Yang jelas ada sertifikat ya. Ada lagi mungkin yang mau mencurahkan pendapat di sini? Bu Betty, Bu guru kelas juga. Tapi ini tadi Bu Anas, bukan Bu Betty kasusnya. Kira-kira ada nggak Bu Betty caranya agar anak kelas 2 itu bersedia antri di depan kelas tanpa memberikan penghargaan stiker bintang? Ada, monggo ini. Yang saya Gak usah pakai sini aja. nanti nggak masuk di sana. Nyala. Baik, terima kasih Bu Lutfi. Adakah cara lain agar murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan? Ada menurut saya, karena beberapa kali juga di kelas saya tidak pernah untuk memberikan suatu kayak ribet kalau anak itu mau, nanti ribet karena nanti bisa
melatih mereka itu seperti ribet, bukan seperti itu. Saya biasanya menanamkan sikap tanggung jawab kepada siswa. Tanggung jawabnya apa? Dia sebagai siswa itu juga harus aktif dan juga harus belajar di situ. Jadi bertanggung jawab menjadi siswa yang aktif. Lalu yang kedua ada juga kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelasnya itu tadi juga di dalam pembelajaran siswa harus aktif, tidak boleh takut. Dalam artian tidak boleh takut salah dan lain-lain. Nah seperti itu nanti biasanya kalau di tempat saya itu bisa membuat mereka tanpa kita suruh itu pun mereka sudah mau angkat tangan sendiri. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali, tepuk tangan buat Bu Betty ya. Iya, Bu Betty dan Bu Ani sama nih. Jadi menerapkan rasa tanggung jawab dan juga mengarahkan lagi kepada keyakinan kelas. Great, bagus sekali. Terima kasih. Cukup, Iya. Ternyata panjenengan semuanya itu sebenarnya sudah melaksanakan budaya positif loh. Ya kan? Tanpa kita sadari itu adalah sudah salah satu di dalam budaya positif. Kita lanjut topik ketiga. Tentang hukuman dan penghargaan. Nah, ini dia. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman bersifat satu arah, ya, tanpa melakukan kesepakatan atau pengarahan baik sebelum atau sesudahnya. Tapi kalau konsekuensi bentuk disiplin yang sudah terencana atau disepakati bersama. Nah, ini saya harap di SD 1 Trenggo sudah tidak ada hukuman ataupun konsekuensi ya. Karena kita sudah ada kesepakatan kelas. Nah, nanti kesepakatan kelas itu juga ada mengerucut kepada keyakinan kelas. Nanti kita akan kulik di sini ya. Nah, di sini ini kita analisis bareng-bareng. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat datang ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang lagi? Sepakat hukuman? Oke, lanjut. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Yakin? Oke. Hukuman boleh. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah waktu masih pandemi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Baik, kita kembali kepada yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini tadi kita bilang hukumannya. Oke. Ini bisa menjadi konsekuensi kalau belakangnya ini tidak terlambat hadir di sekolah, tetapi apa yang berhubungan dengan beda? Ya, terlambat mengikuti pelajaran olahraga. Ini bisa berubah menjadi konsekuensi. Baik, berarti kita sudah bisa membedakan ya, mana hukuman, mana konsekuensi. Nah, sudah keempat nih topiknya. Keyakinan sekolah atau kelas. Kita sudah ada kesepakatan kelas. Kemarin mungkin ini sudah dari diseminasi dari Bu Ratri ya, kita ada kesepakatan kelas. Kalau saya dulu sebelum ada kurikulum Merdeka, itu saya bukan membuat kesepakatan kelas, tetapi
tetapi saya membuat student deal ya. Dulu waktu itu karena anak-anak itu banyak yang greo, yang kurang tertib karena ini, tapi waktu itu saya masih sering menggunakan konsekuensi karena waktu itu anak-anak mindsetnya era nggarap PR ya kan nggarap PM5. Nah mindsetnya seperti itu. Karepnya itu apa? Maksud anak-anak itu kan biar yang lain itu pada jerah. Tapi ternyata yang nggak ngerjain PR ya cuma itu aja ya sepertinya. Tapi pas waktu itu ternyata juga student skill itu ampuh gitu ya, maksudnya bisa mengontrol anak-anak tersebut. Nah sekarang sudah kesini ternyata ada yang disebut dengan kesepakatan kelas, kemudian masuk lagi ke dalam keyakinan kelas. Cuma untuk keyakinan kelas dan kesepakatan kelas itu kita akan menggunakan kata-kata yang positif. Ya. Nah, apa peran guru? Nah di sini berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Misal, tidak datang terlambat ke sekolah. Monggo sambil didahar ya. Tidak datang terlambat ke sekolah itu berarti termasuk dalam keyakinan apa? Tidak datang terlambat ke sekolah. Kan kita tidak menggunakan kata-kata tidak ya. Kita ubah kalimat tersebut menjadi kalimat positif ya. Kalau untuk ke dalam kesepakatan kelas berarti sebaiknya datang tepat waktu. Kemudian ada keyakinan kelas atau kalau keyakinan sekolah sebaiknya datang tepat waktu. Berarti apa? Keyakinan apa yang kita miliki di situ? Tentang apa? Kan di sini kalau keyakinan sekolah itu adalah menggunakan pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan ya. Mudah diingat dan dipahami. Jadi kalau misalkan sebaiknya datang tepat waktu, itu bisa kita ringkas jadi satu kata aja untuk menjadikan satu keyakinan sekolah atau kelas. Terkait dengan apa itu? Disiplin, betul sekali. Disiplin. Jadi untuk keyakinan kelas itu nanti kita satu kata saja, disiplin. Tapi keyakinan kelas tetap kesepakatan kelas tetap ada. Ya. Keyakinan kesepakatan kelas kemudian diimbangi dengan keyakinan kelas. Karena kata disiplin itu tadi nanti bercabang ya. Mengerjakan PR seperti itu ya dan lain sebagainya. Itu nanti masuk ke disiplin. Dan masih banyak lagi. Bagaimana prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Yang pertama, melakukan curah pendapat pada warga sekolah. Kalau kita lingkup ke kelas mawon nih. Tapi kita boleh kalau misalkan kita mau membuat keyakinan sekolah. Nah, tapi ini dengan melakukan curah pendapat ya. Jadi setiap elemen dari kelas perwakilan dari wali murid itu kita hadirkan, kemudian kita mintai untuk bercurah pendapat. Kemudian apa yang kita lakukan? Mencatat semua masukan dari curah pendapat tersebut, kemudian susun dan gantilah kalimat negatif menjadi positif. Lanjut tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Jika sudah disetujui dan ditandatangani bersama-sama ya, ditandatanganinya tidak hanya satu pihak saja, tetapi bersama-sama dari yang hadir meyakini tadi. Kemudian baru ditempel keyakinan sekolah atau kelas tersebut di tempat yang strategis
di mana semuanya bisa melihat untuk membaca keyakinan tersebut atau sekolah tersebut. Ini cara prosedurnya. Nah, ini sebenarnya untuk memenuhi teman, tapi ini nggak apa-apa buat tambahan kita nih. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, kita bisa menggunakan diagram apa tabel T. Tabel T itu kok ini bentuknya tabel V. Sebenarnya T itu seperti ini. Ini ke sini. Yang ini nggak ada. Diimajinasikan seperti itu nih. Maksudnya yang pertama tampak seperti, yang kedua tidak tampak seperti. Artinya apa? Ini hormat ya, ini dari kata keyakinan kelas hormat ya. Keyakinan kelas hormat. Datang tepat waktu, tidak tampaknya sering hadir terlambat. Saya ini. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Tak sepertinya tak acuh kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan, dan seterusnya. Ini ketika kita memilah dari mungkin curah pendapat tadi ya. Ada lagi selain menggunakan tabel T, ada tabel Y. Ini lebih ke perilakunya. Kalau ini benar-benar Y ya. Nih. Terdengar seperti apa toh? Terdengar itu adalah sesuatu yang diucapkan. Satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama-sama. Terima kasih, tolong ya, permisi, boleh saya pinjam? Nanti akan segera saya kembalikan. Atau kalau di kelas kita sudah punya kata apa enggak, Mbak Bu Yuni? 4 kata aja itu ya. Apa yang pertama? Maaf, tolong, permisi, dan terima kasih. Ini termasuk ke dalam ini perilaku ini ya. Kemudian terlihat ya, terdengar tadi ya, terdengar lebih ke bicaranya. Kemudian yang terlihat, berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Nah, kayaknya kalau murid-murid kita alhamdulillah sudah terlihat seperti itu nih. Sudah membudaya seperti itu belum? Yang ini berempati terhadap perasaan orang lain. Ada yang nangis, kamu kenapa nangis? Belum semua ya. Ada, tapi ada beberapa ya. Ada beberapa anak yang sudah seperti itu. Memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Sudah permisi, sudah pinjem, atau malah ambil dulu baru minta, tak pinjem ya. Iya. Itu saya lagi nanti Bu. Tak bawa saya. Atau kalau enggak, sama ambil ini dulu ya. Kemudian mendengarkan dengan seksama. Murid-murid kita beberapa seperti itu ya. Kalau kita sudah menerapkan keyakinan kelas, insya Allah ini juga terjadi. Kemudian senantiasa berbuat baik dan berbagi. Kira-kira murid kita sudah berbagi belum ya? Sampun ya. Kemarin alhamdulillah juga ya, waktu kita ada gemanis ya, gemar makan ikan dan sayur, itu ada anak yang tidak membawa. Nah, saya minta untuk berbagi itu alhamdulillah anak-anak itu mau. Ya, begitu mulia ya hati anak-anak itu sebelum terkontaminasi orang-orang dewasa ya. Baik, kemudian di sebelah sana ada berperilaku. Berperilaku itu seperti apa sih? Tersenyum ramah, kemudian memberikan salam hormat,
berjabat tangan. 6 maste meletakkan tangan di dada, saling. Kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Nah, ini mungkin kalau untuk yang memberikan salam hormat, ini kita balik lagi kepada budaya ngaji ini kemarin ya. Ngapu lancang, jempol, kemudian apa lagi? Nyuwun sewu, derek langkung, ya, dan injih gitu. Jadi kalau sebenarnya sekarang kita harus sudah membudayakan ya, bukan mengangkat tangan lagi, tetapi mengangkat jempol. Kalau mau bertanya itu sekarang sudah seperti ini. Alhamdulillah anak-anak kelas 6 kalau sama saya, tapi nggak tahu kalau sama yang lain walaupun masih diingatkan ya, gitu. Ya. Jadi jangan kaget kalau anak kelas 6 nanti gitu bukan kok. Saya gitu. Oke, lanjut. Ice breathing. Saya senang kalau ice breathing. Baik, biar kita tidak ngantuk dan jenuh ya. Ini saya ada ice breathing sedikit ya. Cluenya adalah dalam kasir itu kan ada banyak warna, ya enggak? Nah, jika biru ditambah biru, maka menjadi warna apa? Biru tambah biru menjadi warna apa? Tapi Mbak Intan tahu nih? Mau apa Bu Betty? Biru ditambah biru menjadi warna biru. Yang biru ditambah biru menjadi warna satu. Yang kenceng Bu, Mbak, merah. Jika kuning ditambah kuning akan menjadi warna apa? Good. Masuk belum? Masuk ya. Kan cluenya apa? Dalam kasir ada banyak warna. Sekarang Bu Betty sudah biru tambah biru menjadi apa Bu Betty? Sudah merah ya. Ya kalau ini ungu ditambah ungu menjadi hijau. Coba ini juga bisa panjenengan terapkan di kelas ya. Sama anak-anak. Nanti kan ini juga anak-anak pada pasti akan berpikir. Kalau mereka konsentrasinya bagus, karena tadi sudah ada clue ya, dalam kasir ada banyak warna loh. Ya, gitu. Ya kan? Apa jawabannya coba? Merah, biru, hijau, kuning, ungu, abu-abu ya, abu-abu. Kalau 1000 itu apa? Nggak jelas ya, nggak jelas soalnya. Iya, kita lanjutkan. Topik kelima, kebutuhan dasar manusia. Ternyata kita itu juga mempunyai kebutuhan dasar. Ketika seorang murid dan juga itu termasuk murid-murid kita ya, karena kita masih human, manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi misalkan murid kita itu pada minta perhatian dan lain sebagainya, itu jodoh di salah-salah ya. Karena apa? Indikasinya di sini. Mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya? Ada 5 Bapak Ibu. Seperti balon ya, lagu balonku. Balonku ada 5. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini relate pada apa? Bertahan hidup. Apa Bu Betty? Aku sambut. Bukan murid gua sambut gitu ya. Anak-anak, kita reverse-nya ke anak-anak coba awal. Bertahan hidup. Yes, betul kan. Makan, rasa lapar, kenyang ya. Oke. Next, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Perhatian. Oke. Next, kebutuhan pengakuan atas kemampuan.
Sekian ya. Kemudian kebutuhan akan pilihan. Ditarik lagi. Akan pilihan hidup ya, pilihan hidup kamu mau menjadi anak yang seperti apa, kayak gitu ya. Nah, cita-cita. Kemudian ada kebutuhan untuk merasa senang, bahagia, freedom gitu ya. Bahagia. Baik, coba kita masuk ke dalam studi kasus di sini. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini nanti ada. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Jawabannya Dimas, aku merasa bangga dan keren. Kebutuhan apa yang dia berusaha penuhi? Pengakuan. Oke. Kemudian biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Masuk apa? Tak injen kewe. Langsung pengakuan ya. Biar bisa jalan-jalan dengan teman-teman. Enggak. Kebutuhan untuk merasa senang. Ya, kebutuhan untuk merasa senang, having fun with friends ya. Nah, karena usia-usia seperti itu masih senang-senang ngumpul-ngumpul ya. Aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Ya, ada juga ini. Yang ketiga itu ini pengakuan atas kemampuan. Ya. Baik. Sekarang sudah mulai paham ya? Ya. Kita ada di mana kira-kira? Kebutuhan hidup ya, minat butun bertahan hidup. Nanti sebenarnya ada teori lagi nih ya, sebenarnya tapi ada di modul sebelumnya. Ini nanti ada di dalam otak kita gitu. Kita itu menjadi manusia yang seperti apa itu ada di otak kita itu. Tapi sudah modul yang dulu. Baik, inilah 5 kebutuhan dasar manusia ya, yang berusaha kita penuhi, dan anak-anak pun juga merasa seperti itu. Jadi untuk topik ke-6, restitusi. Pernah dengar? Pernah dengar belum restitusi? Pernah sekarang ya? Pernah dulu ya, harusnya pernah ya, karena sudah 2 tahun yang lalu ya, Bu Rata sudah pernah membicarakan ini. Apa sih yang disebut restitusi? Suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan kuliah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini si Gosen lagi, Gosen itu tadi ya, tokoh restitusi tadi ya, si Diana Gosen lagi. bukan GoFood ya. Tahu jam-jam rawat aja. Oke. Kita masuk ke dalam restitusi posisi kontrol. Ada 5 posisi restitusi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Ya, kira-kira kita itu selama ini mendidik itu ada di posisi mana?
Ada dia jadi nomor 1, ada nomor 2. Ada nomor 3 nih. Tapi pernah nggak di posisi nomor 5? Pernah. Pernah ya? Manajer itu yang seperti apa? Mengatur, gue kudu ngene gitu. Mengelola, memanajemen kelas. Apa tidak? Sebelum kurikulum merdeka gue itu mengelola kelas, itu mengelola dunia. Ya. Bapak kudu balik sendiri. Ya, kalau ada murid merasa kalau ada murid bermasalah itu kira-kira kita ada di mana? Pak? Di Reski nih. Reski lagi. Sisi dan bapak. Penghukum dan pemantau. Oke. Tapi kan sekarang nggak boleh. Lebih ke Iya. sisi hukuman itu Konsekuensi. Ya. Ya, lebih ke konsekuensi. Soalnya di situ nggak ada tulisan konsekuensi. Tidak ada. Ini si dosen ini Bu, nggak boleh dibantah. Penghukum ya, penghukum, pemantau. Pernah nggak kita merasa di posisi kedua ini sebagai pembuat masalah itu merasa bersalah? Nah, karepnya ben anak itu mau jerah dan menyadari kesalahannya gitu ya. Oke. Nah, menurut desa, ya. Ya kalau mencari masalah di sini juga masalah gitu. Baik, apa di mana seharusnya kita itu sebagai guru yang baik itu ada di posisi mana? 3 sebagai teman. Yakin? Sebagai teman itu kira-kira ngomongin besti kalau aku besti itu. Kira-kira kalau sebagai besti itu gimana? Melakukan segala sesuatu yang besti inginkan gitu ya, mau gitu kan. Kadang-kadang juga misalkan kita mencoba ada keterbatasan juga gitu. Gitu. Dio. Rasya. Ya, oke, kita lihat ya. Menurut teori di sini ya, mungkin kita juga bisa harus bisa mencoba memposisikan diri kita. Nah, 5 posisi kontrol tadi. Kalau sebagai penghukum itu bagaimana? Menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Dinyinyirin nih muridnya ceritanya. Kayak mulai kelingan dari zaman kelas 1 senengane nangis bolos saking ya gitu ya. Saya itu maksudnya. Enggak ada yang di sini, enggak ada. Di sini tuh gurunya baik-baik semua. Kemudian kalau merasa membuat rasa bersalah, berceramah panjang lebar luas keliling gitu ya, seharusnya kamu itu ibu kecewa sama kamu ya, dan seterusnya. Kemudian kalau sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, ayolah lakukan demi ibu gitu kan. Pernah nggak? Ayolah makan, ayolah kantin, ayolah lakukan demi ibu please gitu ya. Ada pemantau, menghitung dan mengukur pemantau itu. Apa peraturannya? Tahu nggak? Nah, kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kita menelusur dari akar permasalahannya terlebih dahulu. Ya, apa yang kita yakini, apa yang bisa aku kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi, murid akan meletakkan dirinya gitu ya. Nah, sampai di sini.
evaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu untuk posisi manajer. Seperti itu. Gua harus yang aku dunia mengatur dan mengelola itu. Nah, sebagai manajer itu sebenarnya menawarkan, ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa sih? Apa sih? Ya, pasti Mbak Rina punya alasan melakukan ini. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer di antara kelima posisi kontrol tersebut. Kenapa? Di sini, karena guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya bersama-sama. Contohnya bagaimana Bu? Kita lihat. Selain itu ya, posisi manajer juga mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Nah, selain pada memberi pembelajaran kepada diri kita sendiri, juga kita memberikan pembelajaran kepada murid kita. Nanti ada contohnya, caranya bagaimana, nanti ada contohnya. Kita masuk ke topik selanjutnya. Topik ke-7 yaitu tindakan segitiga restitusi. Ya. Ini adalah tindakan ketika murid-murid kita itu melakukan sebuah kesalahan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini, tadi keyakinan itu dibuat-buat apa? Untuk ini. Ketika kita ada masalah atau anak tersebut terlibat dalam masalah, kita bisa menanyakan keyakinan kembali kepada murid kita. Contohnya, ini kemarin saya sudah mencoba. Saya berbuat masalah malah lucu, saya biasanya bermasalah tetapi mencoba, namanya mencoba ya. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Seperti apa? Kita bisa bilang kepada mereka, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kalimat yang bisa kita ucapkan kepada anak-anak kita ya. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi saya atau bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Atau bisa kita bilang, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, seperti ini, kalimat-kalimat seperti ini pasti akan membuat anak-anak kita itu berpikir lagi dengan kesalahannya. Orang suatu waktu ngomong orang gak ada kali bu, wes rampung, manusiawi ya kali. Validasi tindakan salah apa sih? Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak tersebut. Caranya bagaimana? Ini Mbak Kopi ya, yang muncul-muncul. Kita bisa bilang kepada anak, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ya. Nah, ini kembali lagi.
ya, memvalidasi tindakan yang salah. Selanjutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kata-katanya seperti apa? Ini dia. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Misal kalau dia tadi datang terlambat ya, kita tanya, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Disiplin Bu. Pasti anak sudah, kalau sudah paham dengan keyakinannya, pasti akan menjawab seperti itu. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, dengan kata-kata yang kita ucapkan dengan nada yang lembut, maka anak tersebut pasti akan berpikir ulang untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Berbeda lagi ketika memang dia itu senang push up kayak zamannya Damar itu ya Bu ya. Damar masih ingat ya Bu ya. Damar itu dia karena dia suka dengan fisik gitu ya, dia tuh malah sengaja mencari gara-gara karena dia ingin dihukum secara fisik. Terus satu sekali tuh malah dia sendiri yang mengajukan seperti itu. Karena anaknya itu kecil sekali itu ya, dan lincah. Baik, sudah selesai ternyata Bapak Ibu. Quote hari ini, orang yang bahagia akan mengevaluasi diri sendiri. Orang yang tidak bahagia akan mengevaluasi orang lain. Ini dari Dr. William Glasser. Betul nggak ya? Kira-kira. Tapi jangan berpura-pura bahagia ya. Baik, itulah tadi diseminasi budaya positif yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin monggo jika ada pertanyaan, silahkan, saya beri waktu untuk bertanya. Tidak, terima kasih Pak. Ada tidak? Sudah mau jamnya pulang ya? Boten? Boten? Oke, kalau tidak, kita cukupkan. Baik, terima kasih atas perhatian dan juga waktunya untuk mendengarkan diseminasi budaya positif saya. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa merefresh kembali ya ingatan-ingatan kita, dan semoga kita bisa mengimplementasikannya di dalam kelas kita, minimal di kelas kita terlebih dahulu. Jadi nanti kalau di kelas kita sudah ada kesepakatan kelas, kita tambahkan menjadi keyakinan kelas. Oke. Nanti kita akan dibuktikan dengan saling mengingatkan, saling mengingatkan untuk mengontrol diri kita dan juga orang lain. Terima kasih. Banyak kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.